Shalom, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita bawa korban pujian, kita bawa sembah kita bagi Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji, disembah, ditinggikan dan diagungkan. Dan kita percaya bahwa Tuhan sangat disukakan dengan pujian dan sembah kita. Amin. Dan itu mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini Tuhan sepenuhnya yang ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, Kau sendiri yang mengambil alih ibadah pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami merindukan jamahan-Mu. Kami merindukan lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kami boleh mengalami Tuhan. Oh Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan tidak sama seperti waktu kami datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagi Engkau pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak-bapak kita percaya sungguh besar anugerah Tuhan. Sungguh besar anugerahnya yang sudah dicurahkan, sudah dilimpahkan atas kehidupan kita. Haleluya. Mengucap syukur kepada anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sebagai kami, bagaimana kami ada saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih karunia.
Datanglah kebaikan
hati kita pagi hari ini untuk kita ditaburi dengan benih firman Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan hati kami Tuhan. Silakan berfirman pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman. Firman mulai terus memberi kami kekuatan. Firman mulai menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Pujian, tunaikan
hikmat-Mu, pengurapan-Mu, kepenuhan atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu pagi hari ini adalah isi hati-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi berkat, firman-Mu boleh menjadi jawaban buat kami semua pagi hari ini. Kau juga menjamah kami semua pagi hari ini, mengurapi kami semua pagi hari ini, sehingga oleh pengurapan Tuhan kami dimampukan untuk kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Nama Tuhan, kita boleh bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Mei ini. Waktu terasa begitu cepat Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita sudah hampir memasuki pertengahan tahun yang akan berjalan mengakhiri kembali tahun ini. Tapi saya bersyukur, kita semua bersyukur karena Tuhan, oleh karena kasih setianya dan anugerahnya yang sempurna, telah memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sampai hari ini, sampai detik ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tadi sudah berdoa, didulakan oleh firman Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, yang mana saya sudah ambil dalam Roma pasal 8 ayat 18 sampai yang 25. Saya tidak memang menayangkan di segi ayatnya, hanya ayatnya saja, tapi saya mengajak setiap kita sama-sama buka Alkitab kita, dan itu yang mungkin ada di handphone kita, atau mungkin Alkitab manual yang sampai ke bawah, kita akan buka bersama-sama. Nats kita pada hari ini, yaitu Roma 8 ayat 18 sampai yang ke 25. Mari kita akan baca secara bergantian, Bapak Ibu. Saya akan membacakan ayatnya yang awal, yaitu ayat yang bernomor 6, yaitu ayat 18. Nanti Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang bernomor ganjil, ayat 19, begitu bergantian seterusnya. Dan di ayat yang ke-25 kita akan baca secara bersama-sama. Roma 8 ayat 18 sampai 25. Saya akan awali yang berjudul pengharapan anak-anak Allah. Ayat 18, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihat. Mari bersama-sama hubungan yang ketiga ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi jika kita mengharapkannya, apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang satu tema, yaitu tema yang berjudul Tuhanlah pengharapanku. Kita akan belajar bersama-sama dan kita akan merenungkan bersama-sama tentang tema ini, yaitu Tuhan pengharapanku. Tentunya adalah satu topik yang cukup sentral, yaitu tentang bicara tentang pengharapan.
Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara pengharapan, semua orang membutuhkan harapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang bisa bertahan hidup tanpa makan maupun tanpa minum, tetapi orang tidak bisa bertahan hidup kalau misalnya dia tidak punya harapan untuk hidup. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, harapan adalah topik yang sangat krusial. Bahkan di kondisi sekarang ini, kondisi mungkin yang sudah kita lewati selama setahun ini atau 1 tahun lebih ini, pandemi COVID-19 ini, harapan sangat dinantikan, sangat diinginkan oleh setiap orang. Bahkan di dalam Roma pasal 8 ayat 18-25 ada setidaknya 5 kata pengharapan. Dan dalam bahasa Yunani yaitu adalah kata albiso. Artinya apa? Artinya kalau di kamusnya dikatakan merindukan dan menantikan secara aktif penggenapan janji Tuhan yang pasti terjadi. Saya ulangi, merindukan dan menantikan secara aktif. Jadi aktif ya Bapak Ibu, bukan pasif. Seperti iman kita. Iman kita bukan iman yang mati, iman yang pasif, tapi iman yang aktif. Dan pengharapan kita menantikannya secara aktif tentang penggenapan janji Tuhan yang pasti terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbicara tentang janji Tuhan, apa pemahaman Bapak Ibu tentang janji Tuhan? Apakah janji tentang kesembuhan? Apakah janji tentang mungkin pemulihan rumah tangga dan sebagainya? Tapi kalau kita melihat konteks dari ayat ini, yang dijanjikan Tuhan bukanlah hal tersebut. Justru yang dijanjikan Tuhan adalah suatu janji yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau pemahaman kita mungkin salah satunya pada janji yang mungkin masih tentang janji kesembuhan, janji mungkin tentang pemulihan dan sebagainya, kita juga mengharapkan itu. Tetapi pada saatnya nanti janji tersebut, kalau hal tersebut sudah waktunya selesai, artinya itu adalah hal yang fana. Tetapi yang dijanjikan Tuhan di sini di dalam konteks Roma pasal 8 ayat 18-20 ini adalah sebuah janji yang bersifat kekal. Janji apa Bapak Ibu? Janji Tuhan yang dimaksud adalah membawa orang percaya, yaitu kita semua, setiap kita yang sudah percaya kepadanya, ke dalam kemuliaan kekal. Kemuliaan kekal maksudnya bagaimana? Ketika kita mengakhiri hidup kita dan kita boleh bertemu dengan Tuhan, hidup di surga yang jauh mengatasi segala penderitaan di bumi ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita melihat janji Tuhan, ternyata janji Tuhan yang paling sering disebutkan di Alkitab itu justru Tuhan berbicaranya bukan janji yang fana, tetapi janji tentang hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi adalah satu topik, adalah satu hal yang seharusnya orang Kristen sering dengarkan. Kalau kita mau bicara tentang janji Tuhan, yaitu apa? Janji akan hidup yang kekal, janji akan kepastian keselamatan, janji akan hidup di surga nanti, janji akan penderitaan di bumi ini akan berlalu, karena kita akan hidup bersama-sama dengan penebus kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena itulah Roma pasal 8 ayat 18-25 ini yang sudah kita baca, yang sudah kita perhatikan, itu adalah pengharapan pasti bagi orang percaya untuk keluar dari berbagai penderitaan hidup di bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus jujur dan kita harus terus terang bahwa kita hidup di bumi ini pasti menderita. Tidak ada setiap orang pun yang lepas dari penderitaan di bawah bumi ini. Bahkan saya pernah khotbahkan sebuah khotbah yang berjudul Lembah Kekelaman. Setiap orang mau tidak mau pasti akan mengalaminya, dan setiap orang pasti akan mengalami hal tersebut. Kita tidak lepas selama kita hidup di bumi ini, kita pasti akan mengalaminya. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Karena itu adalah konsekuensi dari dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga tatanan dunia ini, tatanan bumi ini rusak sepenuhnya. Bukan rusak sebagian, tapi rusak sepenuhnya. Sehingga kita merasakan bagaimana sakitnya kita mungkin mencari nafkah, bekerja dan sebagainya. Inilah penderitaan kita di bumi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan sama-sama belajar
tentang apa sih maksudnya penderitaan di bumi ini. Penderitaan tentang apa saja? Yang pertama kita akan belajar penderitaan karena kesia-siaan di bumi. Di ayatnya yang ke-18, 19 sampai 20 mengatakan, saya akan bacakan kembali. Di ayatnya 19 sampai 20, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita menderita, kita hidup di bumi ini itu ditaklukkan oleh, bisa dikatakan dalam konteks ayat ini di poin yang pertama ini adalah kesia-siaan. Karena kalau kita melihat kesia-siaan, kita salah satunya ingat dengan salah satu kitab atau bagian di dalam Alkitab yang ditulis oleh Salomo, yaitu di dalam Pengkhotbah. Di bawah matahari semuanya adalah kesia-siaan. Karena apa? Karena segalanya panah, segalanya akan hancur, segalanya akan hilang, lenyap, dan sebagainya. Adanya Bapak yang kasih dalam Tuhan. Kita melihat contohnya yang terjadi di dalam dunia ini. Salah satunya ada bencana, ada gempa, ada tsunami, ya kan? Ada virus yang sampai sekarang ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kita tidak tahu bagaimana berakhirnya itu bagaimana. Walaupun vaksin sudah ditemukan, ya Bapak kasih Tuhan Yesus. Nanti suatu saat kalau misalnya ada kesempatan saya mau sharingkan lagi atau bagikan bahwa vaksin itu bukan penggenapan dari 66, bukan. Karena banyak hoax yang beredar bahwa vaksin itu ini hoaxnya menyebalkan sekali ya. Vaksin itu katanya penggenapan dari 666 dan sebagainya. Enggak, kapan waktu mungkin saya akan bagikan. Dan dosen saya sendiri pun juga mengatakan itu bukan bagian atau penggenapan dari 666 atau 666, enggak ada kaitannya sama sekali dan sama sekali tidak menggenapi. Nah, ada bencana, gempa bumi, tsunami yang tidak tahu kita prediksi kapan akan datangnya. Virus yang tahu-tahu sekonyong-konyong tahun 2019 akhir datang. Awal mulanya di satu negara di Tiongkok sana, lalu menyebar di bumi ini, dan semua orang di dunia ini terkena dampaknya. Semuanya terkena, bahkan sampai sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini semua adalah contoh bahwa kesia-siaan hidup di bumi ini. Karena apa? Segalanya sudah tercemar oleh dosa. Segala sesuatunya terjadi, bencana, virus dan sebagainya. Itu karena apa? Karena dunia ini semakin lama semakin rusak. Dunia ini tidak semakin baik. Kita harus terus terang. Dunia ini memang semakin tidak baik. Ada kalanya dunia ini memang pada akhirnya akan berlalu. Alkitab pun mengatakan demikian, langit dan bumi akan berlalu, hanya satu yang tinggal tetap, yaitu perkataan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi di dalam dunia ini kita lihat seperti contoh yang tadi disebutkan di atas, itu semua adalah karena dosa. Itu terjadi dalam kehendak atau penaklukan Allah, bukan karena kehendak kita. Namun ada pengharapan yang pasti bagi setiap orang yang merindukan saatnya anak-anak Allah dinyatakan, yaitu keluar dari bumi yang sia-sia ini. Pengharapan kita adalah kita tidak selamanya hidup di bumi ini. Kita menantikan hidup kekal kita di surga nanti, di mana kesia-siaan yang kita alami di bumi ini tidak ada lagi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ada pengharapan pasti, ada pengharapan yang dijamin oleh Tuhan. Ada pengharapan pasti bahwa di surga tidak ada lagi bumi yang sia-sia seperti ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Karena ada pengharapan tersebut, mari kita pegang pengharapan ini, bahwa ketika kita suatu saat dipanggil Tuhan, kita tidak mengalami yang namanya kesia-siaan di bumi ini seperti gempa, virus dan sebagainya. Karena di surga dengan segala kesempurnaannya, dengan segala kesempurnaan yang ada di sana, kita tidak akan mengalami hal tersebut lagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi pengharapan kita, anak-anak Tuhan. Dan ini adalah salah satu janji Tuhan untuk setiap kita, bahwa ketika kita nanti di surga, ketika kita nanti merasakan hidup kekal, kita tidak merasakan lagi kesia-siaan di bumi. Namun bila kita diizinkan untuk terjadi, segalanya terjadi,
semuanya adalah juga pasti untuk kebaikan kita, baik itu untuk iman kita, kedewasaan kita, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, ketika kita nanti tiba di surga, bertemu muka dengan Tuhan, kita tidak akan alami yang namanya poin yang pertama ini, penderitaan karena kesia-siaan di bumi. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jika kita semua merasakan dampak dari COVID-19 ini, jika kita merasakan bahwa mungkin ada saudara-saudara kita yang terkena bencana beberapa waktu yang lalu, masalah ya di NTT dan sebagainya, ada banjir bandang dan sebagainya, di surga kita tidak akan mengalaminya karena ada kesempurnaan di sana. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita pegang janji Tuhan yang pertama ini, bahwa tidak ada lagi hidup yang sia-sia ketika kita hidup surga. Itu yang pertama. Lalu poin yang kedua, penderitaan karena perbudakan dosa atau kebinasaan. Di ayat yang 21 mengatakan demikian. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Di sini maksudnya merujuk kepada dosa, Bapak Ibu kita Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita kaitkan dosa itu upahnya adalah maut atau kebinasaan kekal. Orang kalau diperbudak dosa, jadi gini, setiap kita anak-anak Allah, status kita itu sudah diubahkan menjadi bukan orang-orang yang diperbudak dalam dosa. Tapi bisa nggak kita berbuat dosa? Bisa nggak anak Tuhan jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi anak-anak Allah yang sungguh benar-benar anak Allah, meskipun bisa jatuh dalam dosa, tapi hidupnya tidak diperbudak oleh dosa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau orang masih hidup diperbudak oleh dosa, orang tersebut biasanya masih mentoleransi dosa tersebut, mentolerir dosa tersebut, atau nyaman di dalam dosa tersebut. Anak-anak Allah yang tidak lagi hidup diperbudak oleh dosa, kalau merasa mereka sudah berbuat dosa, mereka merasa takut, mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa bersalah, walaupun baru melakukan dosa satu kali aja, baru melaksanakan tebusan, mungkin ibaratnya kepepet atau karena apa, tapi ada penyesalan yang tinggal dalam hati mereka dan menginginkan supaya mereka bertobat. Tapi kalau orang yang masih diperbudak oleh dosa, mereka akan nyaman dalam dosa tersebut, sehingga berapa, nggak apa-apa lah, sehingga berpendapat, besok tobatnya bisa, nggak apa-apa lah, nggak masalah lah. Itu adalah ciri-ciri orang yang masih diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita menderita hidup di bumi ini yang penuh dengan dosa yang memperbudak atau mencobai hidup kita. Ya, kita menderita hidup di bumi ini yang penuh dengan dosa, karena setiap orang itu pasti berbuat dosa, dan bahkan masih banyak orang yang hidupnya diperbudak oleh dosa. Mengapa demikian? Karena saya percaya mereka belum pernah mendengar Injil yang sejati. Ada nggak orang Kristen yang mungkin hidupnya masih diperbudak dosa? Ada, pasti ada, dengan kasih Tuhan Yesus. Mereka masih nyaman dengan dosa mereka, meskipun mereka ke gereja, meskipun mereka pelayanan, meskipun mereka memberi persembahan kepada Tuhan. Tapi pasti ada beberapa orang Kristen atau orang percaya yang hidupnya diperbudak oleh dosa. Itu karena mereka belum mendengarkan Injil yang sejati. Mereka belum mendengarkan Yesus yang sejati. Mungkin Yesus yang mereka dengarkan setiap minggunya hanya sekedar Yesus yang kalau kita berharap kepada Tuhan pasti diberi, kalau kita berdoa pasti dijawab. Tapi tidak mendengarkan bagaimana kisah tentang Yesus yang sejati, yang mana seharusnya Yesus itu harus bertahan di dalam hidup kita. Yesus yang mau menghapus dosa manusia, Yesus yang memang mengasihi umat manusia, tetapi ia juga menjadi hakim yang adil suatu saat nanti. Ya, kadang kita sering mendengarkan suatu khotbah, lebih sering atau lebih senang mendengarkan tentang kasih Tuhan dibandingkan kita mendengarkan keadilan Tuhan juga. Tapi kita harus tahu Tuhan itu kasih, tapi Dia juga adil. Tuhan itu kasih, Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi Dia juga adil. Adilnya apa? Kalau ada dosa maka harus dihukum.
Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, keadilan Tuhan dan kasih Tuhan dinyatakan di atas kayu salib. Karena itulah kabar Injil, yaitu yang diberitakan jangan hanya kasihnya saja, tapi kasih dan keadilannya harus diberitakan secara lengkap. Walaupun terkasih dalam Tuhan, sehingga banyak orang mendengarkan benar-benar Injil yang sejati itu seperti itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang masih diperbudak oleh dosa karena belum mendengarkan Injil yang sejati. Inilah tugas kita, inilah tugas setiap orang percaya untuk kita mengabarkan kabar baik ini. Kabar baik bahwa Tuhan mengampuni dosa manusia, bahwa Tuhan mengasihi. Tapi untuk setiap orang yang percaya kepadanya dan setiap orang yang tidak percaya padanya, konsekuensinya apa? Harus dihukum. Harus dihukum. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, koreksi setiap kehidupan kita. Jangan-jangan mungkin kita ada suatu dosa yang masih memperbudak hidup kita, di mana kita masih merasa nyaman dengan dosa tersebut, di mana kita masih mentolerir dosa tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak bisa Bapak Ibu yang merasa. Orang yang sudah percaya Kristus, sudah lahir baru, hidupnya tidak diperbudak oleh dosa. Memang nantinya bisa melakukan suatu kesalahan atau dosa, tapi tidak diperbudak atau tidak dibuat nyaman oleh dosa tersebut. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak kasih dalam Tuhan Yesus. Namun ada kabar baik bahwa pengharapan kita itu pasti bahwa kita ketika kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan, tidak ada lagi yang namanya dosa. Nah, ada pengharapan pasti bahwa di surga tidak ada lagi dosa dan pencobaan seperti di bumi. Kalau itu dikasih dalam Tuhan, yang membuat surga itu benar-benar surga adalah karena yang pertama ada Tuhan di sana, dan yang kedua karena tidak ada dosa yang ada di sana lagi. Kalau itu dikasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita hidup nanti, janji Tuhan, ketika kita hidup kekal surga bersama dengan Tuhan, yang Tuhan janjikan yang kedua adalah tidak ada lagi pencobaan dan tidak ada lagi perbudakan oleh dosa. Kalau itu dikasih Tuhan, mari yang kedua kita pegang janji Tuhan ini, bahwa pengharapan kita ketika kita hidup kekal bersama Tuhan, tidak ada lagi dosa dan pencobaan seperti yang kita alami di bumi ini. Di bumi ini kita mengalami pencobaan dan sebagainya, karena memang tatanannya yang sudah rusak, karena memang dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika kita hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga, tidak ada lagi dosa dan pencobaan yang kita alami. Mari di poin kedua kita juga pegang janji Tuhan ini terkait hal ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan poin yang terakhir, saya singkat saja karena pikiran perjamuan kudus. Tidak ada lagi penderitaan karena tubuh yang fana. Roma 8 ayat 22 sampai 23 mengatakan demikian. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Satu hal yang dinantikan oleh orang percaya adalah poin ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita menantikan pembebasan tubuh kita, kita dibaharui tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan Tuhan. Kita menderita hidup dengan tubuh yang fana ini, makanya setiap orang bisa sakit, ya kan? Makanya setiap orang bisa jatuh sakit dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, bisa orang sakit karena dosa, bisa orang sakit karena diizinkan Tuhan. Makanya jangan suka langsung vonis atau menghakimi bahwa kalau misalnya orang sakit, oh itu pasti karena berbuat dosa, oh itu pasti karena hidupnya tidak benar. Jangan suka seperti itu. Jangan disamaratakan semuanya. Ada kalanya orang tersebut sakit karena kesalahannya sendiri, memang mungkin pola makan atau mungkin pola hidup, gaya hidup. Tapi ada beberapa orang mendapatkan penyakit karena memang Tuhan izinkan. Contohnya siapa? Ayub, ya kan? Karena itu jangan main vonis sendiri.
orang sakit, orang menderita, itu pasti karena dosa, itu pasti karena orangnya tidak pernah ke gereja dan sebagainya. Jangan kayak gitulah ya. Jangan seperti itu. Kita anak Tuhan, jangan terburu-buru menghakimi. Sakit yang kita alami, penderitaan yang kita alami, memang karena tatanan dunia ini sudah rusak. Memang karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa, sehingga setiap orang pasti bisa merasakannya. Bahkan tubuh ini tidaklah kekal Bapak Ibu sekalian Tuhan Yesus. Mungkin kalau Alkitab katakan usia kita hanya 70 sampai 80 tahun, kalau ada bonusnya ya selain itu adalah apa? Kesusahan, penderitaan dan lain sebagainya. Ya kan? Tubuh ini tidaklah kekal, tubuh ini fana, kan ada kalanya tubuh ini membusuk sebagainya dan harus berakhir. Tetapi Bapak Ibu kasih dalam Yesus ada pengharapan, ada suatu lagi pengharapan atau jaminan dari Tuhan bahwa kita akan diangkat dan dibebaskan dari tubuh jasmani yang fana ini dan mengenakan tubuh yang baru di surga nanti, yaitu apa? Tubuh kemuliaan yang tidak dapat hancur. Ini yang menjadi pengharapan kita. Mungkin di dunia ini saudara merasakan sakit atau mungkin sakit saudara tidak bisa sembuh. Kadang juga kita sering menghakimi bahwa orang kalau misalnya sakitnya tidak sembuh lalu sakit meninggal karena sakit tersebut, orang tersebut kurang iman dan sebagainya. Ya enggak, kadang kita jujur seperti itu. Ini hal yang salah kalau kasih Yesus. Bukanlah di dalam konteks Kristenan justru kematian adalah satu keuntungan. Bukanlah kematian, bahkan Paulus sendiri mengatakan hidup bersama dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Kadang kita mikir, kadang kita pendapat sendiri, kadang kita menghakimi, memvonis bahwa orang kalau misalnya meninggalnya apalagi sakit misalnya meninggal seperti itu, wah itu pasti karena dosanya dan sebagainya. Kadang kita suka main hakim seperti itu kepada kasih Tuhan. Saat ini jangan seperti itu lagi, tidak perlu seperti itu lagi. Jangan lakukan penghakiman atau vonis atas dasar yang penting kelihatan mata tidak. Kita tidak tahu bahwa kasih Tuhan Yesus. Tapi melalui poin yang ketiga ini, kita diingatkan bahwa setiap kita pasti akan mendapatkan tubuh yang baru di surga nanti. Di kehidupan kita nanti, Bapak Ibu kasih Tuhan, ada pengharapan yang pasti, ada jaminan yang pasti bahwa di surga tidak ada lagi tubuh yang sakit, tubuh yang lemah, tubuh yang fana, tidak ada lagi. Mari kita pegang juga janji Tuhan ini yang ketiga ini, bahwa tubuh yang fana ini akan Tuhan gantikan dengan tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan ketika kita hidup nanti di surga. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itulah 3 poin yang dapat saya bagikan untuk setiap kita, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa pengharapan kita akan digenapi karena kepastian keselamatan dan masuk surga di setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Pengharapan kita berbicara tentang kepastian keselamatan. Kalau di dalam Kristus sudah ada kepastian, mengapa kita masih memilih yang mudah-mudahan? Kalau di dalam Kristus sudah ada kepastian, mengapa kita malah tertarik dengan hal yang mudah-mudahan hanya karena embel-embelnya itu di dunia kita disenangkan? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah diberikan kepastian, peganglah dengan erat kepastian tersebut. Apalagi kepastian tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kadang kita berpikir kita percaya Kristus, sekaligus kita percaya kepada akan hal-hal ini supaya potensi masuk surganya jadi tambah banyak. Salah, ngawur gitu kan. Tidak bisa berbeda dengan Yesus. Justru itu malah namanya menjualan hati Tuhan. Kepastian di dalam Kristus tidak bisa dicampur aduk dengan hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, memang kita belum melihat surga itu karena belum tiba di sana. Kita semua masih hidup di dunia ini. Karena belum melihat itulah kita memilih pengharapan dan kita aktif menanti. Ya kan, Bapak Ibu dalam Yesus, kita aktif menanti, kita aktif menunggu pengharapan kita. Suatu saat kita bertemu muka dengan Tuhan.
Karena kita pasti, setiap orang yang percaya pada Kristus pasti akan tiba di sana. Karena itulah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, intinya adalah kepastian keselamatan itu, janji Tuhan akan hidup di surga, bahwa tidak ada lagi penderitaan di bumi, kesia-siaan, tubuh yang panah. Itulah yang harus kita pegang. Itulah janji Tuhan yang kekal. Tidak hanya sekedar janji Tuhan yang bersifat fana, tapi janji Tuhan yang bersifat kekal. Mari kita pegang teguh. Karena apa? Karena ini adalah berkaitan dengan kehidupan kita setelah kematian. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, saya simpulkan firman Tuhan pada hari ini singkat, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa mari setiap kita yang sudah percaya, peganglah janji keselamatan itu dengan erat. Peganglah kepastian keselamatan itu dengan erat. Jangan tergiur dengan hal yang mudah-mudahan. Jangan tergiur dengan yang moga-moga, semoga-semoga. Tapi peganglah yang sudah pasti, yaitu perkataan Kristus sendiri. Dan peganglah janji Tuhan bahwa sekalipun kita menderita hidup di dunia ini, di surga nanti tidak ada lagi yang namanya kesia-siaan, tidak ada lagi yang namanya perbudakan dosa, dan tidak ada lagi yang namanya tubuh yang panah ini. Karena semuanya kita diperbarui oleh karena kasih karunia Tuhan ketika kita hidup di surga nanti. Itulah firman yang dapat saya bagikan untuk setiap kita pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita tetap memegang pengharapan kita pada Tuhan. Biarlah setiap kita tetap berpegang teguh akan kepastian keselamatan dan janji Tuhan yang kekal ini. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita akan menyiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh kita, pikiran kita, supaya kita dapat manunggal bersama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Mari kita akan tutup Alkitab kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari setiap kita tundukkan kepala kita sejenak dan kita renungkan pribadi masing pribadi. Kita renungkan, kita hening sejenak, dan biarlah firman ini boleh terpatri di dalam hati kita, pemikiran kita. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa di saat ini, saat-saat ini, bahkan di segala masa yang mendatang, hanya Tuhanlah pengharapan kami. Tuhan, kami mau pegang janji-Mu, yaitu janji yang kekal. Ketika kami Tuhan percaya pada Tuhan dengan segenap hati kami, ada kepastian keselamatan yang Tuhan berikan. Kami tidak mau menukarnya dengan hal yang sekedar mudah-mudahan atau semoga, tetapi kami mau pegang erat kepastian keselamatan yang Tuhan janjikan. Kami juga percaya Tuhan bahwa penderitaan yang kami izinkan, yang Tuhan izinkan terjadi di bumi ini, ketika kami tinggal nanti di surga nanti, kami tidak akan mengalami hal tersebut. Tidak ada lagi kesia-siaan di bumi, tidak ada lagi pencobaan dan penderitaan perbudakan oleh dosa, dan tidak ada lagi tubuh yang fana ini, karena Kau sudah gantikan dengan tubuh yang baru. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang mendengarkan kabar baik ini, mendengarkan Injil ini Tuhan, boleh terpatri di dalam hati dan pikiran mereka, supaya mereka tetap percaya dan memegang teguh iman mereka terhadap Kau ya Tuhan. Kami akan melaksanakan perjamuan kudus Tuhan, yaitu acara yang selanjutnya. Kiranya Tuhan yang memberkati acara selanjutnya, memberkati hamba-Mu yang akan memimpin perjamuan kudus ini, sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam satu nama, nama Kristus Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita saat ini sedang tugas perjamuan kudus.
Kami percaya Tuhan Kau sudah persiapkan setiap kami pagi hari ini untuk kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus sendiri yang sudah melayakkan setiap kami. Kau yang sudah menyucikan, menguduskan, mentahirkan hidup kami Tuhan. Mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh layak untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Untuk kami boleh manunggal dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Datang secara pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Kita ingat akan kebaikan Tuhan. Kita ingat akan segala pengorbanannya di atas kayu salib. Juga kami hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Kau sendiri juga yang sudah melayakkan kami hamba-hamba-Mu, yang sudah menyucikan, menguduskan, mentahirkan hidup kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan Kau yang sudah Tuhan saat ini mengurapi kami hamba-hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. So kami boleh layak untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan di hadapan kami hamba-Mu ada roti dan anggur. Biarlah pagi hari ini Kau mengurapi roti dan anggur ini Tuhan. Sehingga roti dan anggur ini melambangkan akan tubuh dan darah Kristus. Dan sehingga setiap kami pagi hari ini kami yang makan dan minum tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami yang sakit kami boleh mengalami kesembuhan. Kami yang terikat kami boleh mengalami kelepasan, dibebaskan. Bapa, kami yang lemah kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, mujizat Tuhan boleh kami nyatakan pagi hari ini di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mengurapi roti dan anggur pagi hari ini. Haleluya. Amin. mencurahkan darah-Mu. Tubuh-Mu tercapik-capik, darah mengalir Tuhan. Semua Kau rela tanggung ya Tuhan. Kau rela menderita semua demi keselamatan kami. Kami boleh peroleh keselamatan itu. Kami boleh peroleh kehidupan yang kekal itu Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur untuk segala pengorbanan-Mu. Ajar kami Tuhan.
untuk menghargai akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dengan kami boleh hidup Tuhan, mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh tetap setia, kami boleh Tuhan tetap mempertahankan untuk kami hidup di dalam keselamatan, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami tidak menyalibkan Engkau yang kedua kalinya Tuhan, dengan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini datang kepada Tuhan secara pribadi. Mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat roti. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu sejenak mengucap syukur dan terima kasih. Darah Yesus. Kami telah manunggal dengan Engkau Tuhan. Engkau ada dalam hidup kami dan hidup kami ada di dalam Engkau. Biarlah kami Tuhan boleh menghormati Engkau Tuhan, di mana Engkau ada dalam hidup kami, sehingga hidup kami dari hari ke hari, hidup kami boleh memuliakan Engkau. Kami boleh hidup menyukakan hati-Mu. Kami boleh hidup Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kita sudah bersediakan bagi kami.
membukakan hatimu. Dan kami rindu terus memberi yang terbaik bagi Engkau lewat hidup kami. Apa yang bisa kami lakukan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Dan kalau sebentar Tuhan, kami juga akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Oh Rapa Shikara Papa, kami mau memberi Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Kami percaya kami menabur di tanah yang subur. Biar apa yang kami tabur Tuhan boleh menyukakan hati-Mu dan boleh berguna untuk melebarkan kerajaan di tempat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pujikan Allah itu baik. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman, saya akan merencanakan setelah Lebaran, mungkin ya nggak langsung semua ya, tapi satu persatu kita akan mulai kembali kegiatan gereja kita. Mungkin yang akan saya mulai selain ibadah raya, yaitu doa malam, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Setelah ibadah raya, setelah hari raya, kita akan kembali mulai doa malam di tempat ini. Mungkin nanti bisa akan saya bicarakan dengan pengerja bagaimana mungkin kalau tidak ingin terlalu malam seperti itu ya, supaya tidak terlalu mengganggu juga lingkungan di tempat ini. Mungkin nanti bisa kita ajukan jamnya seperti itu ya, mungkin bisa mulai jam 5. Nanti akan kita bicarakan lebih dahulu. Nanti minggu depan saya akan umumkan seperti itu. Di satu persatu kita akan coba kita mulai seperti itu ya. Karena kemarin saya mendengar katanya di Purwokerto, di Banyumas, dimana segala kegiatan sudah dimulai, tapi saya tanya sama Erik ini kan mungkin tahu ya, dia ikut penyuluhan ini, katanya enggak seperti itu. Mungkin kegiatan sudah diperbolehkan mulai, tapi tetap protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan seperti itu, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, tidak bergerombol seperti itu ya. Ya nanti setelah hari raya kita akan mulai juga ibadah di rumah-rumah yang di luar Troya. Mungkin nanti setelah hari raya bisa akan kita mulai kembali, dan terus kita berdoa supaya
corona ini segera berlalu. Tadi saya berpikir, saya ngomong sama Erik, nah kalau kita ini sudah diumumkan, kita dihimbau supaya menjaga protokol kesehatan, tapi kalau ibadah masih berkerumun seperti itu ya, bukan saja di gereja, mungkin juga di tempat-tempat ibadah yang lain masih berkerumun, nanti tertular lagi, terus jumlahnya yang positif naik lagi, terus kapan akan selesainya seperti itu kalau kita tidak mematuhi daripada himbauan pemerintah, kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Kapan corona ini akan segera selesai? Walaupun kita berdoa sehari Tuhan, biarlah corona segera berlalu, tapi kalau kita tidak taat akan himbauan pemerintah ya Bapak Ibu Saudara, kapan itu akan selesai? Karena itu mari kita mau belajar untuk tetap taat dengan apapun himbauan daripada pemerintah. Amin. Untuk juga kesehatan kita sendiri, untuk keselamatan kita sendiri juga. Karena itu sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Saya sih mendengar katanya mulai mudik dilarang seperti itu ya, mulai diadakan penyekatan untuk salah satunya juga supaya jumlah yang kena corona itu juga tidak bertambah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita tetap mau menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tetap ambil jarak Bapak Ibu Saudara. Kita boleh ya dekat, lama tidak ketemu, kalau bisa nggak usah berpelukan dulu seperti itu, tetap dihormati salam seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Tetap kita menjaga daripada untuk diri kita sendiri juga orang lain Bapak Ibu Saudara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pengumuman lainnya nanti minggu depan akan saya umumkan. Saya sudah tadi berdiri, mari kita berdoa pada pagi hari ini. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit pagi hari ini. Kami berdoa untuk Pak Will, kami berdoa untuk Mazmur Tuhan Yesus. Biarlah Kau yang menjamah mereka pagi hari ini Tuhan. Oleh bilu-bilu darah Yesus, biarlah Pak Will yang sakit diare saat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang menyembuhkan Pak Will, darah Yesus yang menyembuhkan Mazmur, darah Yesus yang menyembuhkan Cik Yeni ya Tuhan. Kami percaya Kau dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Oleh bilu-bilu darah Yesus kami percaya, kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini sudah disembuhkan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berpergian dalam perjalanan. Tuhan yang menjaga, melindungi mereka ya Tuhan Yesus. Tibakan mereka Tuhan boleh sampai di tempat Tuhan dengan selamat Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu nyata sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Tuhan menjamah kami semua, Tuhan menjagai kami semua, Tuhan melindungi kami senantiasa ya Tuhan Yesus. Kami yang dalam pergumulan dan masalah, Tuhan terus memberikan kekuatan iman bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Tuhan terus menopang kami, Tuhan terus memberikan kami kekuatan, dan kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan, waktu-Mu Tuhan, Kau pasti memberikan jalan keluar. Pada waktu-Mu Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu akan Kau nyatakan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Oh, kami percaya kami dalam pemeliharaan Tuhan, kami dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang membuat Tuhan berhasil, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur untuk pekerjaan pagi hari ini. Juga anak-anak yang terus setia memberikan perpuluhan Tuhan. Kami mau terus pegang janji